Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPL dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Firman Halik, guru di UPTSD Negeri 1 Rappang, Kecamatan Pancerijang, Kabupaten Sidendren Rappang. Dan juga sebagai mahasiswa PPL dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di UPTSD Negeri 1 Rappang, Kecamatan Pancerijang, Kabupaten Sidendren Rappang. Di kelas 5 dengan tema ekosistem, subtema 1 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Sekarang siapa yang punya giliran untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar? Angkat tangannya. Siapa? Oke, Wildan, silakan Wildan. Tepuk tangan untuk Wildan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tadi kita sudah melakukan apa sebelum belajar? Berdoa. Siapa yang tahu pentingnya berdoa sebelum belajar? Kita siap untuk mengikuti pelajaran. Tadi temannya sudah menyebutkan contohnya apa pentingnya berdoa. Sekarang siapa lagi yang ingin menyebutkan pentingnya berdoa sebelum belajar? Mudah dipahami. Setelah kita berdoa, Bapak ingin mengabsen, namun caranya yaitu dengan permainan sambung kata. Semua siap? Siap! Semua siap? Siap! Arif Setiawan, kami makan rumput. Hari yang pertama, buaya makan daging. Sapi makan rumput. selanjutnya siapa lagi? Ya silakan Fardan. Lala makan rumput. Muhammad Fardan, Balala makan rumput. Tepuk tangan. Kucing makan ikan. Andi Irtia Kalisa, kucing makan ikan. Siapa yang berani? Silakan. Serangga makan daun. Musawir, serangga memakan daun. Tepuk tangan. Tadi kita sudah mengabsen, semua hadir. Semua hadir. Alhamdulillah, semua hadir pada pagi hari ini. Jadi semua siap untuk belajar? Siap. Sekarang siapa yang berani untuk memimpin temannya menyanyikan lagu nasional? Angkat tangannya, Khalifah ke depan. Tepuk tangan Khalifah. Semua berdiri. Indonesia tanah airku. Tanah air.
bagaimana perlengkapannya sebelum belajar? Semua siap? Siap. Sudah ada pulpennya? Sudah. Sampahnya silakan diperiksa sampah dalam kelas. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Bersih? Semua bersih? Pelajarannya kemarin, angkat tangannya. Ya, dapat kita belajar apa kemarin? Para manusia ada berapa? Ada berapa? Tiga. Yang pertama jantung, yang kedua paru-paru, dan yang ketiga adalah pembuluh. Jantung apa fungsinya? Untuk memompa darah kemana? Ke seluruh. Sedangkan pembuluh darah fungsinya apa? Mengalirkan darah kemana? Ke seluruh. Kita sudah menyebutkan pelajaran kita kemarin. Sekarang kita akan belajar di tema 5, yaitu ekosistem, dan subtema 1 apa? Jangan menyimak video, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Jadi nanti akan ditayangkan video pembelajaran tentang cara mencari ide suatu teks non-fiksi, kemudian akan mencari apa ide pokok dari teks non-fiksi. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu menemukan informasi penting sehubungan dengan membaca secara Kita tepat. akan mencari informasi penting dalam teks tersebut. Semua siap? Siap. Kemudian yang ketiga, dengan mencermati bacaan, peserta didik mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan dalam teks non fiksi nanti ada penjelasan tentang jenis-jenis hewan dan hewan tersebut. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik mampu membuat teks tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Dibuat oleh tangan manusia, dan ada juga tanah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, seperti bekas letusan gunung berapi. Setelah selesai dipakai akan berisi air hujan. Setelah ditinggalkan begitu saja akan terisi air. Jadi setelah terisi air maka dia akan berubah menjadi apa? Berubah jadi apa? Danau. Yang pertama apa? Pegunungan. Yang kedua sawah. Alamat buatan. Buatan berarti apa lagi kalau selain pegunungan? Sungai, pantai, laut termasuk ekosistem alami atau bukan? Alami. Jadi laut termasuk contoh ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan? Sawah, rumah ekosistem tak. Apa lagi? Kebun, bendungan, apa lagi? Danau. Semua tepuk tangan. Apa jadinya aku?
Setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Tahukah kamu bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Dirinci dalam kalimat penjelas 2. Paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif karena kalimat utama terletak di awal. 2. Menghilangkan beberapa kata dalam kalimat utama. Videonya membahas tentang apa? Cara menentukan ide pokok. Berapa tempatnya ide pokok? 3. Yang pertama, atas, bawah, sama campuran. Ingat itu dengan rumus A, B, dan C. Jadi setelah menonton video pembelajaran tentang cara mencari ide pokok, silakan dibaca kembali teksnya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Sekarang perhatikan paragraf pertama. Ide pokoknya terletak di mana? Di atas. Kenapa bisa? Karena di bagian bawah tidak ada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dan maka dari itu. Jadi kalimat utamanya yang mana? Sampai kebutuhannya. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan. Sedangkan kalimat utamanya apa? Jadi kalimat utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Paragraf keempat, apa ide pokoknya? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Karena individu hanya satu. Jadi kalau saya bilang Muhammad Dafa, itu individu atau bukan? Individu. Kalau saya bilang Muhammad Dafa, Andi Irtia, Alifah, individu atau bukan? Bukan. Itu adalah kelompok. Depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Sudah selesai? Sudah selesai? Setelah mengerjakan LKPD-nya, kita akan berkunjung ke kelompok lain untuk bertukar pikiran tentang hasil LKPD yang telah kita kerjakan. Dengan cara ketua kelompok tetap berada di kelompoknya. Tak bisa baca tulis,
mengerti banyak. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Bagaimana jawaban kelompok lain, benar atau salah? Alhamdulillah. Sekarang dengarkan penjelasan Bapak mengenai LKPD yang telah dikerjakan. Nomor 1, apa ide pokok teks tersebut? Siapa yang bisa jawab? Muhammad Dafa. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Betul atau tidak? Yang kedua, apa informasi penting teks tersebut? Siapa yang bisa? Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Itu gambar apa? Singa. Gambar singa. Kalau singa berarti hewan yang memakan daging. Hewan pemakan daging, nama lainnya disebut karnivora. Siapa yang benar, angkat tangannya. Tepuk tangan, semua benar. 5 contoh hewan pemakan tumbuhan, yaitu kambing, sapi, rusa, kerbau, kuda. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar rantai makanan, dan yang kedua adalah gambar dari apa? Dari jaring makanan. Apa perbedaannya? Kalau rantai makanan banyak atau sedikit makhluknya? Mana yang lebih banyak, rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Karena jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Populasi tikus akan semakin banyak. Jika padi yang dimusnahkan, apa yang terjadi? Tikus akan musnah karena akan kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Karena makanannya sudah tidak ada. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa nomor 1 ada apa? Rumput sebagai produsen. Jadi rumput di sini sebagai produsen karena dia sebagai penghasil makanan bagi hewan-hewan lainnya. Ada sapi. Tikus makan rumput atau tidak? Ada kambing, apa lagi? Domba, ular, jerapah, kuda, dan lain-lain. Apa sih konsumen tingkat 1 itu? Ada belalang. Kenapa disebut konsumen tingkat 1? Karena dia hanya memakan satu makhluk. Belalang yang memakan rumput. Belalang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Kambing hanya memakan rumput. Berarti kambing termasuk konsumen tingkat berapa? 1. Begitu pula sapi. Sapi termasuk konsumen tingkat 1. Karena dia hanya memakan satu makhluk hidup. Padi bertindak selaku produsen. Kenapa disebut produsen? Karena dia yang menghasilkan makanan. Dan di Siburung Alam, di ekosistem sawah, dia adalah konsumen tingkat 3.
karena ada 3 makhluk hidup di bawahnya, yaitu apa? Bulan, tikus, sama langit. Dan yang terakhir apa namanya? Tepuk tangan. Laut. Ada yang pertama adalah produsen, disebut yang kedua konsumen tingkat 1-nya siapa? Konsumen tingkat 2-nya siapa? Ikan teri atau balik jari-jari makanan. Jari-jari makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai. Sekarang buatlah sebuah gambar rantai makanan pada kertas yang telah disediakan oleh Bapak. Siap semua menggambar sebuah rantai makanan? Siap semua? Siap. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Jadi sekarang saatnya mempresentasikan hasil LKPD masing-masing kelompok. Jadi kita akan mempresentasikan LKPD masing-masing dan akan diundi menggunakan aplikasi Spin Wheel. Semua siap untuk presentasi? Siap. Halo? Siap diundi? Siap. Sekarang silakan lihat hasil undiannya. Oke, Haji Ahmad Dahlan, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat membantu tanaman membuat makanan. 3. Singa adalah jenis hewan pemakan daging atau disebut juga dengan karnivora. Raden Ajeng Kartini, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bertindak sebagai konsumen tingkat 2. 3. Ikan tuna. Ikan tuna adalah konsumen tingkat 3. 4. Ikan hiu. Ikan hiu adalah konsumen tingkat 4. Dan Halo. Hai. Jadi sekarang kita akan bermain game. Nah, perhatikan aturannya sebelumnya. Daftar pertanyaan akan diberikan oleh guru terlebih dahulu. Yang kedua, diskusikan dan kerjakan terlebih dahulu pertanyaan tersebut. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Siapa yang menang sweet, dia akan yang membacakan soal terlebih dahulu. Siap untuk bermain? Sudah siap? Siap. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan
mengertikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis kasihku. Silakan Sweet jadi yang menang akan membacakan soal, bisa? Nah, silakan Sweet. 1, 2, 3. Sebutkan 3 contoh hewan omnivora. Tikus, Nah, apa lagi? monyet, gorila. Oke, tepuk tangan. Apa yang disebut dengan rantai makanan? Peristiwa makan dari makan. Benar atau salah? Sebutkan 3 contoh hewan karnivora. Harimau, serigala. Benar atau salah? Jadi sekarang kita mencari pemenang nomor 1 antara kelompok Insinyur Soekarno dan kelompok Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan. Pertama disebut ekosistem buatan. Benar atau salah? Sebutkan 3 contoh hewan omnivora. Tikus, ayam, dan kucing. Benar atau salah? Tadi kita telah melaksanakan permainan tanya jawab antar kelompok. Sekarang Bapak ingin mengumumkan kedua kelompok Raden Ajeng Kartini. Tepuk tangan. Apa jadi Tepuk tangan. Yang kedua, mengerti banyak hal tepuk tangan. Saya juga termotivasi untuk menjadi pemenang di hari-hari berikutnya. Bisa atau tidak? Bisa. Tidak. Pelajaran pada hari ini akan disimpulkan oleh Muhammad Fardan. Silakan Fardan, apa yang kita pelajari pada hari ini? Gizi pokok, rantai makanan, jadi makanan, dan juga informasi penting dari paragraf. Nah, jadi yang kita pelajari tadi yaitu ide pokok, apalagi informasi penting, jaring-jaring makanan dan rantai. Seluruh kegiatan kita pada hari ini, kegiatan apa yang paling menyenangkan? Bermain game, berlomba tanya jawab. Apalagi yang kalian suka pada pembelajaran pada hari ini? Dapat membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring. Tangan. Mengetahui cara mencari ide pokok. Tepuk tangan. Kegiatan apa yang paling susah dilakukan pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak ingin membagikan lembar evaluasi. tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta. Jadi, tadi kita sudah melakukan kegiatan evaluasi pada hari ini. Pembelajaran berikutnya kita masih tetap mempelajari tema 5, namun kita akan melangkah ke subtema 2. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Bapak harap kalian mengulangi pelajarannya kembali di rumah agar pelajaran yang kita pelajari pada hari ini masih tetap diingat. Bisa diulang kembali pelajarannya di rumah? Bisa. Diulang. Mari kita menyanyikan lagu wajib tradisional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, 1 dari 4 sampai 13. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau airku, airku, tanah air. Siapa yang ingin memimpin temannya untuk berdoa? Dirimu di depan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bernilai pahala bagi kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak akhiri dengan ucapan akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.